Oke, hari ini kita akan mendemonstrasikan terkait penggunaan aplikasi Surveiku khususnya untuk survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi. Jadi untuk penggunaannya kita bisa masukkan untuk URL-nya di persepsi.surveiku.com/login. Nanti untuk tampilan awalnya kita akan disuguhkan menu untuk memasukkan alamat email ataupun memasukkan username yang sudah diberikan, yang sudah dimiliki ya. Kemudian kita masukkan kata sandi atau passwordnya, kemudian kita klik masuk ke dashboard. Oke, di sini kita akan disuguhkan untuk tampilan awal dashboardnya, di mana kita bisa melihat jumlah survei yang berjalan, total survei yang sudah kita buat, kemudian total responden yang sudah masuk. Ini saya buatkan contoh akun. Di sini kita bisa melihat untuk nilai indeks dari persepsi kualitas pelayanan dan SPAK-nya. Nah, di sini nanti akan tampil berapa perolehan respondennya, nama surveinya, kemudian nilai indeks sementara. Di sini nilai indeks sementara karena proses survei masih berjalan. Di menu dashboard ini kita juga bisa mengatur tentang profil akun kita. Contoh di pojok kanan atas ini saat kita klik, di sini ada pengaturan profil, di mana kita bisa merubah logo, kemudian kita bisa memasukkan nama administrator, siapa yang mengoperasikan akun ini, kemudian dari organisasi apa, kemudian kita bisa memasukkan emailnya, kemudian nomor telepon jika ingin dimasukkan, kemudian jika kita ingin merubah kata sandi, di sini kita bisa lakukan penyesuaian. Seperti itu, nanti jangan lupa untuk diklik simpan perubahan, seperti itu. Setelah menu profil ini, saya kembali ke dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat tadi ada satu survei yang sudah kita buat, yang sudah berjalan. Untuk melihat detail terkait survei itu, kita bisa masuk di menu kelola survei. Nah, di menu kelola survei ini, Bapak Ibu bisa melihat berapa jenis survei yang sudah kita buat. Kebetulan di sini baru ada satu survei yang kita buat. Untuk membuat survei lain, kita bisa klik menu buat survei. Oke, di sini kita akan diminta untuk mengisi nama survei apa yang akan kita buat. Contoh, saya akan membuat survei SPKP dan SPAK di Puskesmas, contoh saja Maju Sejahtera. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan organisasi yang akan disurvei. Ini kita masukkan UPTD Puskesmas Maju Sejahtera. Nah, seperti ini. Kemudian deskripsi, di sini apabila Bapak Ibu ingin menambahkan catatan atau deskripsi singkat mengenai tujuan pelaksanaan survei ini untuk apa dan lain sebagainya bisa dimasukkan di deskripsi. Tapi ini opsional, jika dilewati tidak diisi juga bisa. Selanjutnya kita tentukan periode pelaksanaan surveinya. Untuk periode, kita bisa membuat untuk misalkan survei persepsi kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi ini SPAK dalam 1 tahun, kita bisa setting dari awal Januari, misalkan ini tanggal 1 ya, saya buat tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Seperti ini, kita buat surveinya dalam waktu 1 tahun misalkan ya. Nanti kita pilih metode samplingnya. Metode sampling kita bisa pilih tanpa sampling, di mana berapapun responden yang kita dapat itu tidak ada target minimalnya kalau dengan tanpa sampling. Kalau dengan sampel kreci, di sini dengan sampel statistik, di sini saat kita sudah mengetahui jumlah populasi yang masyarakat yang berobat di puskesmas kita. Nah, misalkan seperti itu ya. Contoh populasi ini kalau saya masukkan angka 1000, di sini otomatis untuk jumlah minimal samplingnya sudah otomatis terhitung 278. Jadi minimal responden yang harus kita peroleh dalam kurun waktu 1 tahun adalah 278 responden. Nah, jumlah populasi ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan populasi di puskesmas Bapak Ibu atau di unit kerja Bapak Ibu misalkan ya. Misalkan Bapak Ibu nanti ingin membuat surveinya selama mungkin jumlah populasinya ini adalah dibuat tahunan atau mungkin diperlukan untuk laporan
per triwulan, bisa jumlah populasi ini dimasukkan jumlah populasi dalam kurun waktu 3 bulan triwulan seperti itu. Ini contoh saja, saya buat 1000. Kemudian untuk template survei, nah di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah mulai dari awal tanpa template. Ini berarti Bapak Ibu harus memasukkan untuk pertanyaannya secara manual, diketik manual. Kemudian dengan template ini Bapak Ibu akan disuguhkan pilihan sesuai Permenpan 90 tahun 2021. Jadi kalau untuk SPKP dan SPAK mengacu ke Permenpan 90 tahun 2021, kita bisa pilih dengan skala 4 atau skala 6. Skala 4 itu maksudnya skala Likert-nya, seperti yang tidak baik, kurang baik, baik, sangat baik, itu disebut skala 4. Skala 6 misalkan sangat tidak baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik, dan maksimal seperti itu misalkan. Nah, itu adalah skala 6. Jadi skala ini adalah jumlah pilihan jawabannya. Kita membuat misalkan skala 4. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir ada duplikasi atau ambil pertanyaan dari survei sebelumnya. Ini kalau kita sudah memiliki survei yang sudah kita buat, misalkan tahun 2026 kita sudah membuat survei, kemudian tahun 2027 kita akan membuat survei baru, namun pertanyaannya itu sama persis dengan pertanyaan tahun 2026, maka kita bisa pilih duplikasi atau ambil pertanyaan dari survei sebelumnya. Kita tinggal pilih, nanti akan muncul list di sini survei apa saja yang sudah kita buat, mana yang akan kita pakai duplikasi. Oke. Jadi ini saya mulai dengan template saja. Saya pilih Permenpan 90 tahun 2021 skala 4. Kemudian kita simpan dan buat survei. Kita klik ya. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, di sini sudah muncul survei yang baru kita buat. Nah, untuk bagaimana untuk mengelolanya, nanti kita akan masuk dengan cara kita klik surveinya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan saya masukkan ke next video.